Halo guys, balik lagi di podcast Sekilas yang ngobrolin hal-hal seru dan penuh inspirasi. Kali ini kita bakal bahas podcast yang berjudul Hidup Harus Terus Maju, yang dimana di satu topik ini gue yakin banyak orang relate sama perjalanan ini, terutama buat lo yang hidupnya kadang maju, kadang mundur, kadang di atas dan kadang di bawah. Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang perjalanan hidup yang harus terus maju, pantang menyerah, dan tetap menerima tantangannya dengan senang hati. Kedengerannya sih agak berat ya teman-teman. Gimana ceritanya? Dengerin sampai habis ya. Nah, jadi teman-teman, di segmen kali ini gue bakal bahas tentang refleksi diri dan keluar dari zona nyaman. Nah, ngebahas tentang kehidupan nih teman-teman. Bagi gue, meskipun kita menghadapi kesulitan, kita harus terus bergerak ke depan dan jangan pernah menghadap ke belakang lagi. Kehidupan ini penuh dengan rintangan atau tantangan, tapi yang membedakan orang yang berhasil adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh dan terus maju dengan semangat baru. Kita mempunyai kemampuan untuk berkembang lebih baik lagi, agar kita bisa dikelilingi oleh orang-orang baik. Ketika kita merasa sulit untuk melanjutkan, teruslah melangkah dan jangan melihat lagi ke belakang yang sebelumnya pernah kita alami. Kita biasanya berusaha untuk menyadari bahwa perasaan itu adalah bagian dari perjalanan. Terkadang, perasaan juga membuat kita jadi semangat untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik. Dia pernah ngasih waktu untuk dirinya sendiri, supaya bisa beristirahat dan merefleksikan kembali tujuannya. Ketika dia mengingat kembali alasan kenapa dia memulai memberikan dorongan untuk terus maju, dia yakin kalau dia bisa melewati ini semua. Dia yakin bisa terus maju agar kehidupan dia menjadi lebih baik. Dia mencoba untuk tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran buat dirinya. Dia percaya bahwa setiap kegagalan mengajari kita sesuatu yang berharga. Selain itu, dukungan dari orang-orang di sekitar kita dan mengingat pencapaian kecil yang telah dia raih juga membantu menjaga semangat dia supaya tetap tinggi. Terkadang, support dari teman-teman atau keluarga sangatlah berarti buat dia, supaya dia bisa bangkit kembali dan kegagalan yang pernah dia alami sebelumnya dan bisa terus maju dengan semangat baru. Kita jangan takut untuk terus berubah, mencoba hal baru. Terkadang kita merasa terjebak karena kita terus-menerus berada di zona nyaman. Dan kadang kita tuh emang seharusnya gak boleh stuck terus aja di zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman itu karena sesuatu yang bagi kita bisa ngejalanin ini sendiri. Kita yakin ngejalanin ini dengan diri kita sendiri. Tapi suatu saat kalian pasti bakal butuh orang lain juga buat teman cerita. Tahu, salah satunya cara kalian tuh harus keluar dari zona nyaman. Solusinya adalah keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa tahu mana yang menurut kita dia baik dan mana menurut dia belum tentu baik. Dan cobalah untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru. Meskipun itu kecil, kita harus berubah. Kita harus memulai hal-hal baru. Dan kita harus keluar dari zona nyaman yang mungkin bisa bikin kita stres sendiri. Langkah kecil menuju perubahan bisa membuka jalan yang lebih besar di masa depan nanti. Dulu dia melihat kemajuan sebagai pencapaian besar atau tujuan materi. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa kemajuan sejati adalah pertumbuhan diri. Kemajuan adalah usaha yang berkembang dan lebih baik dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Itu juga tentang menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengelola emosi. Kemajuan itu tidak selalu terlihat, tapi terasa dalam cara kita menjalani hidup. Kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan berusaha menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan dia percaya bahwa setiap tantangan yang datang membawa kesempatan untuk belajar dan terus berkembang. Kadang hari-hari yang kita lewati itu kayak gak berasa,
Tapi di setiap harinya kita banyak nemuin hal-hal yang baik buat kita. Dan dengan memiliki mindset bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, kita bisa tetap positif dan maju. Segmen selanjutnya nih teman-teman, yaitu membahas tentang memahami diri kita sendiri. Kadang kita perlu keras pada diri kita sendiri, sampai lupa kalau diri kita itu butuh waktu untuk memahami keadaan, merasa bahwa kita belum cukup atau belum mencapai apa yang kita inginkan. Padahal, setiap langkah kecil yang kita ambil itu tetap sebuah kemajuan. Mau sekecil apapun itu kemajuan, seenggaknya kita udah berusaha untuk terus maju dan terus berkembang. Dia belajar bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menambah tekanan. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, dan apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok buat kita. Karena keberhasilan itu bukan tentang siapa yang bisa memenangkan permainan, tetapi harus bisa mengatasi segala permasalahan di sekitar lingkungan. Jadi, penting buat kita untuk tetap fokus pada jalan kita sendiri. Dan jangan menguruskan hidup orang lain kalau hidup kita sendiri belum maksimal. Selain itu, kita juga percaya bahwa bersyukur adalah salah satu kunci untuk terus maju. Ketika kita bisa mencapai keinginan kita, maka jangan lupa untuk bersyukur. Dan ketika kita mendapat musibah yang menimpa, kita harus tetap bersyukur juga. Apapun yang Tuhan kasih ke kita, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Saat kita menghargai hal-hal kecil dalam hidup, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita sudah berkembang. Kita seringkali sibuk mengejar tujuan besar sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal, dalam proses itu, kita bertumbuh dan menemukan makna dari perjalanan kita. Dan yang gak kalah penting nih teman-teman, jangan takut untuk meminta bantuan ya. Kadang kita merasa harus menghadapi semuanya sendirian, padahal dukungan dari orang-orang terdekat bisa sangat berarti. Entah itu keluarga, teman, atau mentor, mereka bisa memberikan perspektif baru atau sekedar menjadi pendengar yang baik saat kita butuh tempat untuk berbagi. Hidup ini memang gak selalu mudah dan tidak ada salahnya untuk terus mencoba menjadi lebih baik lagi. Tetapi selama kita punya tekad untuk terus maju, kita pasti bisa melewati setiap rintangannya. Ingat, gak apa-apa kalau kita butuh waktu untuk berhenti sejenak, supaya pikiran dan otak kita bisa kembali fresh agar bisa memulai semangat baru. Selama kita tetap punya niat untuk bangkit lagi, jangan pernah takut dengan perubahan, jangan takut untuk mencoba. Dan gak ada salahnya juga kita untuk mencoba terlebih dahulu. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Jadi, apapun yang lagi lo hadapi sekarang, tenang aja. Ambil nafas, lihat kembali tujuan lo, dan melangkahlah dengan keyakinan. Gue yakin lo mampu untuk menghadapi semua. Karena setiap hari adalah kesempatan baru buat kita untuk terus menjadi lebih baik dan terus maju, untuk berkembang dan tetap percaya bahwa perjalanan ini berharga. Nah, jadi teman-teman, setiap kali kita menghadapi kesulitan dan berhasil melewatinya, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain itu, kita juga belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Proses ini mengajarkan kita ketekunan, resilience, dan kemampuan untuk menemukan solusi meski dalam keadaan sulit. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga apa yang gue bagikan bisa memberikan sedikit semangat dan perspektif baru buat lo yang lagi berjuang di perjalanan hidup lo sendiri. Ingat teman-teman, lo gak sendiri dan setiap langkah yang lo ambil tetap berarti. Jadi, maupun hidup lo lagi susah atau lagi senang, tetaplah mencoba untuk terus berjuang dan melewati segala rintangan itu dengan ketabahan hati kita. Dan see you di next episode dari
podcast Sekilas.